Jadi anaknya Pak Cang itu kayaknya tergila-gila Gus, tergila-gila sama laki-laki. Tapi posisinya laki-laki itu udah berkeluarga. Waalaikumsalam. Wah, ada apa? Sayang, Gus. Sekarang juga ayo Pak, samperin dia sekarang nanti juga Bapak Pak, bantu ayo. kamu. Bapak bantu Iya, kamu supaya kamu dinikahin. Iya, Pokoknya kamu sekarang mau sekarang. Bapak itu. Mana si Wahyunya mana? Waduh, Gus ini Gus. Mana si Wahyunya mana? Tenang. Iya, kamu Gus. Anak saya ini pokoknya kena guna-guna ini sama si Wahyu ini. Karena Isa eno. Iya, anak air pokoknya kudu dikawin. Pokok sakit Pak Wahyunya. Kenapa ini? Mas bangun. Kenapa ini lah Mas? Kamu siapa? Ya atuh geus lila atuh ari anak bapak. Mas Wahyu. Apa tuh? Sadar tuh cekal-cekal laki batur. Didinya saha? Nya pamajikan geus sia sahana. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat pecinta Gio atau Gio Mania dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini saya bersama Bang Tovan sedang berada di Tanah Pasundan Bang ya. Lagi-lagi kita kesini. Ini kita mau datangin siapa ini Bang agendanya Bang? Ini aku tuh ditelepon sama salah satu, kebetulan itu rekanan dari om saya Gus. Om saya namanya Pak Cang posisinya. Pak Cang itu? Ya Pak Cang. Jadi anaknya Pak Cang itu kayaknya tergila-gila Gus, tergila-gila sama laki-laki. Tapi posisinya laki-laki itu udah berkeluarga. Bahkan meminta tolong itu pengen disadarkan karena kalau misalkan nggak bisa sama laki-laki itu pengen bunuh diri katanya Bos. Ya Rob. Tapi yakin Bang itu dia kena pelet itu Bang? Nah, kemungkinan kalau misalkan judulnya sudah berbicara arahnya ke Gus, mungkin dari pihak keluarga juga udah aware, menyangka bahwa ya ada hal-hal semacam itulah, hal-hal semacam seperti iya. Ini rencananya kita ketemuan di mana sama Pak Cang? Ini kebetulan nelponin terus ini. Pak Cang udah kirim saya log posisinya sekarang nih. Iya. Ini di sini titiknya. Oke. Ntar kita chat dulu ya. Jadi gitu sahabat. Kita ke Tanah Pasundan sedang menangani suatu kasus ya, rekan omnya daripada Bang Tovan ini ya. Punya anak perempuan ini gila, menggila-gilai laki-laki ini sudah bersuami.
Intinya gitu. Ya. Kalau nggak dinikahin, maka akan gantung diri. Dan diyakini dia terkena ilmu pelet. Ini semacam khurafat gitu sahabat ya. Wah ini menarik ini kayaknya. Percintaan itu identik sekali ya Bang di sini Bang ya. Lagi-lagi kita datang ke Tanah Pasundan untuk membereskan masalah pelet Gus. Iya betul. Ini udah dipajang ini. Sudah di Ya, situ ya Bang. ayo. Beda yuk. Jadi janjiannya di sini. Ini Pak. Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Alhamdulillah. Saya Pajang. Gus. Gimana Pajang? Ini Pajang namanya ya? Ya. Ini saya punya anak, Gus. Ya selama ini dia kayak nggak punya semangat gitu. Katanya dia kena pelet gitu. Mungkin ini kena pelet, Gus. Gitu kan. Jadi saya sering lihat di konten-konten, terus dengar dari tetangga saya menyarankan untuk ketemu Gus gitu. Jadi saya minta bantuan sama Gus, tolong ini selamatkan anak saya. Karena dia sudah tidak punya nggak punya semangat hidup. Dia itu jadi gimana ya? Biasanya ceria gitu, tiba-tiba kok kayak gini. Ya, tanya-tanya mungkin kena pelet. Ya siapa tahu mungkin ya Gus bisa bantu anak saya. Pokoknya hari ini saya akan labrak dia supaya dia mau nikahin anak saya. Karena kalau nggak dinikahin anak saya ini mungkin mau mati nih Gus. Tapi Seperti itu. Posisinya eta Pak tos berkeluarganya eta si. Katanya sudah berkeluarga. Dia sudah punya istri gitu kan, punya anak gitu kan. Nah, jadi ya pokoknya saya pengen dia itu nikahin anak saya. Kalau nggak dinikahin anak saya ini kayaknya ini mau mati. Gimana Gus? Baiknya Gus. Ini agak Sadar nggak anaknya ini Pak Pajang? Ya kemarin dia ceria Gus. Nah, cuman beberapa minggu ini dia kayak layu gitu, nggak punya semangat hidup. Jadi ya tolonglah Gus. Pokoknya selamatkan anak saya supaya dia itu supaya anak saya ini selamat, ceria lagi gitu kan, punya semangat hidup. Seperti itu Gus. Seperti itu. Pak, pokoknya saya nggak mau pengen nikah sama dia. Pokoknya nanti Nikahin aku sama dia. Bapak akan usahakan supaya kamu nikah sama si Iya, Wahyu nggak mau tahu, bajingan itu. pokoknya nggak mau tahu, pokoknya aku itu mau begini, nikahin sama dia. kayaknya Enggak, pokoknya. agak di luar apa ya? Kang Riki mungkin bisa ngelihat ngebedain ya. Iya, Bang. Ini udah di luar kesadaran dia. Makanya aku pun bingung gini, bapaknya malah mensupport, tapi kan satu sisi udah berkeluarga Gus. Ini Itu repotnya suaminya udah bersuami udah kan? beristri ya, suami istri itu posisinya. Iya, pokoknya pengen dinikahin. Sekarang Iya. juga, ayo Pak, samperin dia sekarang nanti juga. Bapak Pak, bantu ayo. kamu. Bapak bantu Iya, kamu supaya kamu dinikahin. Iya, Pokoknya secepatnya sekarang, mau sekarang. Bapak itu sayang sama kamu itu gimana kurang sayang. Motor habis, mobil habis, sawah habis supaya kamu bahagia. Bapak nggak tega kalau kamu Pokoknya seperti nikahin ini. aku sekarang nggak mau tahu. Pokoknya nanti pengen dinikahin iya, secepatnya. nanti Temuin saya aku minta sama dia. tolong sama Gus Kiai Gus itu, Gus Idris itu katanya sangat luar biasa. Mak saya akan minta bantuan sama Gus Idris. Ya, pokoknya Nay harus sehat lagi, punya semangat lagi, ceria lagi. Pokoknya Bapak bantu sekuat Bapak, semampu Bapak supaya kamu dinikahin sama si Wahyu itu, sama si bajingan Wahyu itu. Ya, pokoknya Nay tenang aja ya. Ya, Bapak bantu sekuat tenaga. Jadi ini yang di Selam ini bukan rumahnya Pak Cang ya? Ini rumahnya Wahyu berarti ini ya? Ini rumahnya si Wahyu itu, Gus. Nanti pokoknya saya akan minta pertanggungjawaban dia. Dia sudah berani katanya melet-melet anak saya ini. Pokoknya tolong nanti gimana caranya supaya anak saya ini bisa dinikahin. Jadi kita langsung ajak sini Bang. Ya, Kita lihat dulu ya. boleh lah Gus. Ya udah ya Pak Cang. Ya. Mari Pak Cang. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumahnya Wahyu yakin? Ya. Assalamualaikum. Kamera, kamera.
Ini rumahnya si Wahyu kan? Iya benar Pak, ada apa ya? Pokoknya si Wahyu di mana sekarang? Dia sedang sakit, ada apa ini? Nggak mau sakit, nggak mau apa, pokoknya saya pengen ketemu sama si Wahyu. Si Wahyu harus nikahin anak saya pokoknya. Mana si Wahyu? Mana si Wahyu? Tenang dong, tenang. Kalau bertamu itu lain tenang dia. Pokoknya si Wahyu kudu kawin anak saya. Lagi si saya. Bapak yang tenang kalau bertamu. Waduh, mana sah mana? Pamajikanna ieu saeno. Iya anak aing pokoknya kudu dikawin. Pokoknya anak aing kudu dikawin. Iya jelema Bapak yang tenang, kalau bertamu harus sopan. Mana sah? Pak. Mana sah? Kalem. Ya, kalem. Tenang. Iya soalnya tos rada ini Gus apa kalau bahasa Indonesianya udah puncak gini datang ini tak puncak kita salah paham kita ke bawah-bawah kan. Jadi Bapak belum pernah ke rumah ini, Pak? Pokoknya Pak, saya baru tahu gitu dari tetangga saya kalau rumah si Wahyu itu di sini. Saya nggak mau anak saya sampai gila seperti ini. Nggak punya semangat hidup. Mas, kok sakit Pak Wahyunya? Kenapa ini? Mas bangun, kenapa ini loh Mas? Kamu siapa? Pokoknya anak aing dikawin. Pokoknya anak aing kudu dikawin si Wahyu. Teu apa si Wahyu boga salah, boga pamajikan, boga naon pokoknya mah. Pak, ulah kitu pada abi istina ieu aya naon heula itu maksudna naon Bapak teh kan ujug-ujug teh sopan ka bumi ka dieu. Ari ibu geus sabaraha taun kawin jeung si Wahyu? Nya atuh geus lila atuh ari anak Bapak. Ya, hubungan naon anak aing teh pokona mah nu ngaranan kieu ye. Gelis-gelis kieu dinya nyeri tepi ka budak kieu teu boga semangat hirup. Pokona mah kudu dikawin. Ini kenapa? Sama suaminya? Istrinya. Oh iya, istrinya Pak ini, Pak Wahyu. Iya Pak. Itu kenapa kok sakit? Ini pun lagi sakit, pun nggak tahu kenapa Pak ini teh. Udah lama sakitnya, Bu? Udah lumayan Pak. Mas Wahyu, Mas, kenapa ini loh seperti ini? Mas, Hehehe, ada apa sih ini kamu gak sopan banget saya pegang-pegang suami orang? lah terus kamu siapa? Ya saya istrinya. Kok bisa seperti ini Mas Wahyu kenapa? Apa urusan kamu? Hah? Dia milikku loh. Milikku. Ini mah suami saya. Anda siapa? Enggak, aku tergila-gila sama dia. Kamu aja yang Enggak, aku gatelan, memiliki kamu dia. aja yang Enggak, dia gatel. harus jadi milikku. Enggak mau gitu dong. Kenapa? Aku nanya, ini kenapa? Kok Mas Wahyu bisa seperti ini? Pokoknya anak aing kudu dikawin. Mana teh saha? Saya di sini adiknya. Ya, Lihat, dia ya. terbaring lagi sakit. Tempo anak urang sakieu geulisna si Nai ieu sakieu geulisna jadi teu boga semangat hirup gara-gara ieu gara-gara nu ngaran Wahyu. Pokona mah si Wahyu pokona mah kudu cager kawin anak aing. Lamun teu dikawin anak aing pokona mah mararaneh ku aing pokona mah Saya juga dengan keluarga sudah berobat kemana-mana, dia tidak sembuh-sembuh Pak. Coba lihat dengan baring. Pokona mah kieu kumaha carana si Wahyu cager, si Wahyu sehat terus ngawin anak urang. Tuh bisa gitu Bapak, ada si Wahyu geus boga pamajikan, ari Bapak cager. Paduli, pokona mah anak aing udah Bapak dikawin. boga anak awewe mun dikitukeun kumaha? Sambeunahna wae. Ari maneh geus boga budak acan jeung ieu. Acan? Geus pokona mah anak urang pokona mah kudu dikawin. Teu bisa gitu Bapak, teu bisa gitu. Lain teu kieu, lamun budak urang teu dikawin paeh. Lamun anak saya tidak dikawin sama si Wahyu, mati. Makanya si Wahyu harus nikahin anak saya. Bisa mati kunaon kumaha mimitina ya? Si Nai ieu anak urang, anak saya ini sudah bertahun-tahun ceria. Dia sudah putus kuliah gara-gara si Wahyu, sering sakit-sakitan. Pokoknya mah si Wahyu harus nikahin anak saya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya sudah habis sawah, habis motor modalin dia, tetapi dia malah sekarang jadi nggak punya semangat hidup. Sebentar Pak, jangan-jangan suami saya itu sakit gara-gara disantet sama kamu ya? Jangan ngomong sembarangan. Ya, buktinya. Justru saya kesini, dia juga jadi sering sakit-sakitan, nggak punya semangat hidup. Pokoknya gimana caranya kita harus cari tahu. Bentar Pak, saya di sini jadi bingung sini membandunginya. Lihat, dia terbaring sakit, Bapak kesini ngamuk-ngamuk, bertamu tidak sopan. Lain masalah sopan teu sopan, pokoknya aing geus pusing. Saya sudah pusing melihat anak saya yang tadinya begitu ceria, tetapi anak saya sekarang jadi ngalang-layung, tidak punya semangat hidup. Nu sakieu geulisna anak urang tiba-tiba jadi ngalayu, teu boga semangat hidup. Kela, Bapak kumaha maksudna ngajak-ngajak jalmi ke dari aya kamera di maksudna kumaha mimitina ya? Pokona mah kieu.
saya dengar Gus Idris ini, dia dari Jawa Timur, dia bisa ngobatin segala macam yang sakit-sakit seperti ini. Kebenaran si Wahyu kieu terbaring sakit, kumaha carana minta bantuan sama Gus. Pokoknya mah geus si ieu geus sehat, pokoknya mah paduli kumaha carana anak saya harus dinikahin. Tapi saya nggak percaya Pak bahwa suami saya sakit itu pasti gara-gara disantet sama Bapak. Pokoknya ieu obatan heula. Dia diobatin dulu supaya dia sehat. Setelah sehat kita cari tahu apa yang terjadi, gimana caranya. Sampai anak saya ini jadi sering sakit-sakitan, gak punya semangat hidup, padahal setiap hari dia dulu itu ceria. Pokoknya gini Gus, pokoknya saya minta bantuan Gus supaya misteri ini bisa terselesaikan. Pokoknya anak saya ini Gus, dulu dia itu ceria, dia itu dulu punya semangat hidup, saya sekolahin sampai saya habis motor, habis sawah gitu kan. Tiba-tiba setelah beres kuliah gitu kan, mungkin gara-gara ini nih, gara-gara laki-laki ini, anak saya ini jadi sering sakit-sakitan, gak punya semangat hidup. Pokoknya Wahyu ini gimana caranya Gus, tolong dibantu supaya dia sehat dulu, supaya kita tahu permasalahannya seperti apa. Begitu Gus. Emang Bapak nggak tahu kalau Wahyu keadaan sedang sangat memprihatinkan kayak gini? Saya tidak tahu Gus. Justru saya kesini itu nggak tega melihat anak saya. Makanya saya datang ke sini. Saya nggak tahu kalau orang ini sakit. Pokoknya gimana caranya supaya orang ini bisa sembuh. Dan kita tanya Bu, kita tanya seperti apa sih sampai anak-anak saya ini tergila-gila sama suami ibu. Mungkin ibu juga dulu tergila-gila sama dia. Kita cari tahu ini apa dia itu bisa nyari cewek itu dengan gampang. Pokoknya gimana caranya supaya si Wahyu ini sehat dulu Gus. Pokoknya si Wahyu supaya sehat, kita tahu duduk permasalahannya seperti apa. Begitu. Cuman yang membuat saya janggal di sini, kenapa Wahyu sakitnya aneh ini Bang ya? Jadi mungkin kalau yang saya cerita dari omongan Pancang ini, jadi ada kecurigaan dari Pancang ini efek samping perbuatannya. Karena kecintaan anaknya Pancang yang saya lihat barusan itu nggak normal Gus posisinya. Jadi dengan ada kejadian seperti ini mungkin bisa jadi ada unsur-unsur goibnya juga. Pancang nanti mungkin saya kurang paham. Saya hanya menyambungkan karena kebetulan saya asli Jawa Barat, mungkin Bapak teman om saya kan posisinya kebetulan Gus Idris lagi ada di sini. Insya Allah Gus bisa minimalnya nggak sembuh total pun ya memperbaiki semua dan mungkin sedikitnya membongkar permasalahan. Mana mah tega Bapak juga disangka Mas Wahyu. Tuh si Wahyu mah pokoknya gimana caranya si Wahyu ya Gus, tolong Gus, tolong supaya si Wahyu ini sehat, supaya si anak ini sehat, supaya bisa nikahin anak saya. Kamu jadi perempuan gak boleh gatel kayak gitu. Ini suami saya nggak mau ya dibagi dua Pak. Maksudnya apa-apaan ini kayak gini? Yes, kia Bu. Nami ibu teh saha? Nama ibu saha? Febi. Kia Peb. Supaya si Wahyu sehat we heula. Masalah anak saya nanti setelah tahu si Wahyu dia punya ilmu apa sampai anak saya ini kesakitan. Iya Pak, tapi aku nggak mau ya sampai si Wahyu itu nikah sama putri Bapak. Saya nggak mau ya Pak ya, sampai cinta saya dibagi dua, nggak mau karena udah Wahyu udah sah milik saya. Tapi anak saya kudu dikawin ku si Wahyu. Tuh bisa gitu Pak, kan si Wahyu mah geus kawin jeung Abi. Pokoknya mah kieu we. Bentar, Bapak yang tenang, Bapak yang tenang. Bapak lihat. Jang. Dengekeun. Pokoknya si Wahyu sehatkeun heula. Kieu. Ya, Abi kayak bingung. Kumaha eta ditanya kemana-mana tuh. Ayeuna mumpung aya Gus, mumpung ada Gus, supaya Gus sehatkan dulu anak ini, supaya Gus sehatkan dulu si Wahyu ini. Setelah si Wahyu nanti sehat, gimana nanti? Pokoknya anak ini sehat, mungkin juga anak saya juga bisa sembuh lagi. Keun naon teh dikawin juga, nggak apa-apa, nggak dinikahin juga. Yang penting anak saya sembuh. Ya, nanti mungkin banyak laki-laki lain yang cinta sama ini. Budak sakieu gelisna, gimana ini cantik seperti ini? Sampai sering sakit-sakitan. Pokoknya si Wahyu sehat, dia harus mempertanggungjawabkan. Mumpung ada Gus.
mumpung ada Gus, kita minta bantuan ke Gus. Tapi yakin tadi bisa sehat? Pokoknya mah kita berusaha, karena saya dengar Gus itu luar biasa. Saya dengar dia di Jawa Timur itu luar biasa, bisa menyembuhkan yang kena santet, pokoknya yang kena guna-guna. Lamun anak aing diguna-guna, dicagerkeun, mun ieu disantet, mungkin dicagerkeun, mun ieu perjanjian jeung saha. Pokoknya ini harus disehatkan dulu. Tolong makanya Gus, tolong Gus, ini si Wahyu sehatkan dulu sehingga nanti kita tahu duduk persoalannya itu seperti apa. Apakah anak saya diguna-guna, apakah dia juga kena apa gitu. Yang penting ini sehatkan dulu, nanti ya kalau dia sudah sehat gitu, anak saya tidak tergila-gila lagi. Yang penting nanti bisa inilah, bisa tahu permasalahannya seperti apa. Naina cicing dulu, sing sabar nai teh kamarina meuning. Aduh, bapak mah. Abi alim ya, Pak, nya udah dikengkas sebagai Abi Damang, apapun alasannya itu saya nggak mau sampai peduli pokoknya mah sehatkeun heula supaya si Wahyu bisa apal, bisa supaya orang apal. Si Wahyu ieu teh ngaganggu anak urang ieu bisa. Bapak tenang kumaha maneh dicicing. Kamu diam. Ya abi bapak ulah siga kitu sangeunana. Paduli, aing paduli, pokoknya mah anak saya harus sembuh lagi. Pokoknya anak saya harus sembuh lagi. Pokoknya kudu cager heula. Jadi orang apal. Jadi nanti kita tahu, Bu. Nanti kita tahu si Wahyu ini setelah sehat, apakah anak saya diguna-guna sama si Wahyu? Kalau memang dia diguna-guna sama si Wahyu, ya sehat deui. Loba lalaki yang bisa nikahin dia. Dibalik si Wahyu diguna-guna ku awe ieu awe gatel manehnya. Lamun anak saya teh diguna-guna, dia mungkin tetap ceria. Dia itu tergila-gila setiap hari ngomong Wahyu, lagi belajar ngomong Wahyu, keur masak ngomong Wahyu, padahal aing teh kan harus diladenan sebagai bapakna. Pak, ya, bapak daripada makanya sok taman ari bisa mah kumaha. Makanya mumpung ada Gus Idris dari Jawa Timur, kita minta bantuan. Cicing heula supaya si Wahyu sehat heula. Kalau si Wahyu sehat, geus permasalahan nanti kita serahkan ke Gus Idris supaya ini sehat dulu. Seperti itu. Gus, makanya ini saya minta bantuan. Kieu we Bu aya namanya Ibu boga salaki cicing. Si ibu boga salaki gering-geringan. Kan meureun ibu teu apal ieu geringna kunaon. Nya. Lamun ibu apal ieu geringna kena apa, kena santet naon, mumpung ada Gus, kita minta bantuan ke Gus Idris. Cicing maneh cicing heula. Ini udah sembuh Mas Wahyunya. Gak apa-apa. Aku dipoligami juga gak apa-apa. Tuh bisa gitu, mana sangeunana bisa dipoligami we aing mah teu ridho kudu dibagi cintanya. Pak ingat ya, Pak ya, saya mah apapun yang terjadi saya enggak mau sampai suami saya nikah jeung ngaran ieu budak bapak. Pokona mah lamun anak saya kudu dikawin ku si Wahyu. Nya. Saya enggak tahu pokona mah kudu kawin. Tuh bisa Bapak. Tuh bisa kitu sekarang si Wahyu geus kawin jeung abi bapak sangeunana kitu ngobrol teh. Lain kitu. Aing pokona mah teu ridho lamun anak aing kagegelewan ku jelema ieu. Lamun anak aing geus sehat deui, geus jag-jag deui. Aku kalau gak nikah sama Mas Wahyu, aku lebih baik mati. Mending mati aja. Maafnya orang mau kudu embung teuing kudu dibagi dua cinta. Bapak pusing. Pokona mah si Wahyu kudu cager heula. Gus, tolong ini supaya sembuh lagi. Kang, bantuan supaya si Kang Wahyu cager deui. Kayak abdi meureun Kang Gus nyarios kumaha teknisna terlebih di Terawang atau di Tidakatan. Cuman bapaknya sing kalemnya. Bapaknya agak emosi karena kan gimana pun juga walaupun ya bapak sayang ke si teteh misalkan, tapi kan tetap statusnya kan si itu Wahyu teh tos gaduh istri. Kayak abdi nyarios sebenarnya Kang Gus teknisnya seperti apa, insya Allah karena selama saya mendampingi Gus
kalau permasalahan seperti ini udah makanan sehari-hari. Iya, iya. Insya Allah. Ya, sabar. Dari pertemuan tetehna sing sabar, istighfar. Ya, tong seueur ngalamun, jangan banyak lamun. Banyak istighfar. Insya Allah, mumpung saya di dia di Jawa Barat, insya Allah lah di Bandos, Gus. Mungkin Gus, gimana ini Gus? Maksudnya biar cepat Selesaikan. Ya. Ya kita harus cari tahu dulu bang, ini sakitnya kenapa? Ya. Kita cek dulu. Ya. Baru kita obati nanti. Ya. Non medis sih kayak Gus ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Gus? Dia sukmanya, tubuh halusnya sedang berada di sebuah pulau bang. Pulau. Bukan di pulau Sunda sini bang. Nyebrang laut kita untuk menyelamatkan Sunda. Sepertinya ini bukan santet lagi tapi Tar. ada sesuatu yang ganjal yang disembunyikan dari keluarga di sini. Coba kasih tahu, cari tahu bang. Tar, kalau misalkan aku kan sedikitnya tahu lokasi daerah sini. Memang ada di daerah nyebrang, memang nyebrang lautan kita di situ memang terkenal ada salah satu bisa dibilang mbah yang punya wilayah yang agak ya secara kasar dukun lah Gus. Kalau misalkan menurut penerawangan Gus itu maksudnya pulau yang itu memang ada di situ Gus. Iya bisa jadi pulau situ bang. Pokoknya nyebrang dari sini. Sekarang Pres sama keluarganya ini pernah ngelakuin apa? Coba, Salah apa? Aku panggil sih Pak kan dia Pak kedap. Mama masnya itu juga. Sama Mas, jangan. Sini, Jang. Nah, Istrinya iya mungkin banyak. tahu. Punten orang ngariung lah. Kita ngobrol Ibunya istrinya. Kan dia Bu, kesini Bu. Nah, jadi kan barusan ya sedikitnya mungkin Gus sudah melakukan penerawangan. Jadi ini sakitnya non medis. Non medis dalam artian ada gangguan serangan dari ya hal-hal goib. Sukmanya untung belum dilebur ya Gus. Oh, pantesan. Tuh kan Bu, kata Gus ini ada apa ini? Sudah bukan urusan dokter lagi ini. Ini sudah kena apa ini? Sukmanya kata sudah hilang. Menurut saya ibu dan Mas jujur aja. Ini Mas Wahyu pernah melakukan ritual apa sehingga seperti kayak gini? Ini sepertinya kayak kontrak nyawa gitu bang. Oh. Bukan disantet ya, tapi perjanjian dengan setan ini. Kita tadi di Terawang teh, iya teh di aya ikatan aya unsur pusat teh di pulau udah mentas. Bener di dinya teh aya. Pulau Oh iya. Dukun anu terkenal teh ya. Eta juga namanya. Dukun teh Akin teh salah. Akin. Ibu pernah dengar dulu Akin di pulau itu tuh pulau naon eta teh nyebrang teh? Pernah sih cuma kirang tahu, cuma pernah dengar gitu Pak. Nah itu si Ana aya sangkutan naon gitu. Sepengetahuan keluarga lah. Misalkan memang nggak tahu ini tuh, tapi nggak tahu kalau di belakang saya ya Pak ya. Tapi yang saya tahu mah saya nggak tahu gitu, tapi nggak tahu kalau di belakang saya gitu. Sugan Kak Dede ngobrol naon sih Aa? Tapi ngobrol naon sih, tapi terus di taman kemana-mana ya kieu wae perubahan-perubahan. Kieu wae. Ya eta mah mungkin lah untuk masalah hasil mah ya abdi ge ikhtiar lah saya sama Gus. Ikhtiar berusaha mudah-mudahan sesuai niat kita semua biar cepat sembuh gitu kan. Cuman tetap ini kalau misalkan tadi Gus pucuknya di sana, kita sebisa mungkin harus ke sana. Tapi ini bisa sembuh nggak? Insya Allah. Untuk masalah hasil nantilah. Tapi tetap kita harus ke sana biar tahu nih apa penyebab dasarnya, karena dukun itu nggak mungkin melakukan sesuatu kalau tanpa permintaan, betul nggak Gus? Betul. Sepertinya dia perjanjian sini dengan dukun itu. Makanya biar ketahuan dari pihak Pak Encang berente gagan tawangan ka dia nggak marah-marah gitu kan, karena lihat anaknya juga ini pasti kalau menurut pemikiran aku ini semuanya berkesinambungan dalam artian ya nyambung semua ini. Iya Bu, saya juga minta maaf, saya nggak bisa nahan emosi itu Bu, melihat anak saya itu setiap hari yang dulunya ceria,
Hampura bapaknya, hampura maafkan bapak tadi mencak-mencak marahin Ujang gitu. Karena Ujang kekemun boga budak. Kalau Ujang nanti punya anak, bagaimana rasa cinta itu ke anak itu, Bu? Saya itu tadi marah-marah ke ibu, saya mohon maaf. Pokoknya gimana caranya supaya Wahyu ini bisa sembuh. Kan masalah nai mah meureun piraku, lamun ieu geus cager mah, kalau si Wahyu udah sembuh, Gus, nanti kan mungkin ini juga ketahuan. Ya. Anak Ya. saya apa diguna-guna. Gitu kan, apa gimana? Tolong juga nanti anak saya, Gus, supaya anak saya itu bisa disembuhkan, Gus. Kalau menurut aku, Gus, ini mumpung kita di sini kan besok nanti beberapa hari lagi Gus harus balik lagi ke Jawa Timur. Aku pun udah sering kenal apa isu tentang dukun itu, Gus. Mas Berarti- kebetulan kalau Gus gak keberatan, gimana kalau kita sampai ke sana, Gus? Ya harus memang ke sana. Ya. Karena untuk melepaskan sukma dia. Dan ini harus dibawa, Pak. Ya, maksudnya Nyebrang. walaupun memang kultur antara Jawa Timur sama Jawa Barat beda, tapi saya yakin kalau urusan kayak gini Gus kan udah inilah. Maksudnya saya nanti sekarang kontak rekan-rekan saya, gimana caranya pun walaupun kita malam ini kita bisa nyebrang itu. Harus nyebrang Ya, sekarang. ya, kita berarti ini Yang penting anu dulu Bang, Ya. yang penting ini sandar dulu biar bisa dibawa, kan keterangannya ada di bapak ini semuanya keterangan. Iya. Maksudnya yang penting kan nanti mungkin gini untuk menyadarkan ini nanti Gus mungkin bisa rukiah dulu sementara. Nanti aku kontak rekan-rekan biar bisa akses ke sana gitu kan untuk nyebrang itu. Nah ini arahan Gus ini bapak sama istrinya ikut atau bisa Ikut kita semua lebih ikut baik. semua aja ke sana Ikut ya. semua, iya. Karena Keberatan, Pak? kuncinya mereka. Biar Pokoknya cepet beres. mah, Pak, saya mah kalau anak saya sembuh gitu kan, ini sembuh, pokoknya saya nurutin apa kata Gus. Yang penting anak saya sehat, anak saya ceria lagi, punya semangat hidup, dan si Wahyu harus disembuhkan dulu. Ya, tolonglah sekarang mungkin diobatin dulu sama Gus, dengan kemampuan Gus, tolong si Wahyu ini disehatkan itu. Seperti itu mungkin Bu ya. Ya, yang Ibu penting- kan pengen suami ibu sehat ya. Yang penting dia sadar, kita sadarkan dulu aja Kang dengan Oke. baca burda bareng. Kang Topan Ya. urusi penyebrangan. Ya, siap. Ya. Ayo kita sadarkan Kang Riki baca burda. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadizil amimi wa la yadhiqa rasulallahi jahuka bi'idhal karimu tajala bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kabaira fil ghufrani kallamami la'alla rahmatah bihina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil Qisami ya Rabbi waj'al
hisab. Cager yo. Bentar, Bu. Dia belum selesai, belum sehat ya. Cuma kita sadarkan sementara aja, biar dibawa enak. Lebih baik kita sekarang nyebrang dulu. Ini dibawa, yang penting dia sadar. Ya, ayo kita bawa. Ayo Kang, matikan dulu. Karena kita bawa. Pak, dibantu Pak. Mas, dibantu angkat. Kita bawa, kita nyebrang malam ini juga. Bantu. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana